Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Jabar dan masih berbincang terkait dengan DPRD serap aspirasi warga bersama Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Langsung, Kang Rozak. Tadi kan yang saya tanyakan adalah terkait tantangan. Begitu ya, mungkin solusi-solusi sudah banyak disiapkan, baik dari masukan dari DPRD Kota Bandung, Komisi 3, dan tentunya juga dari para OPD-OPD. Mitra dari Komisi 3 begitu ya. Tapi bisa dijelaskan apa saja tantangan-tantangan untuk menghadirkan solusi-solusi dari berbagai permasalahan klasik deh. Kita ngebut aja permasalahan klasik yang tadi kita bahas, ada kemacetan, banjir, sampah, dan tata ruang. Sejauh ini apa tantangan terbesarnya? Kalau saya melihatnya tantangannya adalah partisipasi daripada masyarakat. Ini kesadaran masyarakat. Yang masyarakat harus sadar bahwa apapun masalah yang ada di depan mata, masyarakat harus terlibat aktif. Itu yang menjadi tantangan. Karena apa? Tantangan problem tadi letak geografis Kota Bandung itu kan cukup begitu luas. Kalau melihat kita data BPS statistik ya, data statistik di tahun 2024 kemarin bahwa penduduk Kota Bandung itu tidak kurang 2,5 juta penduduk Kota Bandung. Itu kalau malam. Jangan salah, Kota Bandung itu penduduk malam dan siang beda Berbeda kan? ya jumlahnya ya. Kalau penduduk malam itu 2,5 juta. Artinya kalau 2,5 juta itu yang ber-KTP Kota Bandung. Ya. Kalau posisi siang, penduduk Kota Bandung itu bisa 3,5 juta lebih. Yang tiap hari orang beraktivitas, orang bekerja di Kota Bandung, tapi mereka ketika sore atau malam tidurnya di wilayah sekitar Kota Bandung. Ya. Baik itu Kabupaten Cimahi, Bandung Barat, dan sekitarnya, dan Sumedang lah. Kan ada juga orang yang rumahnya di Sumedang, kerjanya di Kota Bandung. Nah, tantangan ini kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya buat tiap hari sirkulasi aktivitas penduduk Kota Bandung yang tidak kurang dari 600 sampai 700 ribu, Kang. Ini hasil penelitian ya. 600 sampai 700 ribu orang hidup mudik di Kota Bandung. Yang mana dia pagi ke Kota Bandung, sore malamnya pulang ke daerah sekitar. Nah, ini tantangan. Tantangan bahwa yang ngurus Kota Bandung juga, saya berharap bukan cuma warga Kota Bandung juga. Teman-teman yang tiap hari, warga-warga yang ada di sekitar Kota Bandung, yang Kabupaten Cimahi atau Bandung Barat juga, harus bisa mencintai Kota Bandungnya, meskipun dia hanya sebatas beraktivitas di siang hari. Ini kan menjadi problem. Jadi yang jangan sampai bahwa mereka berpikir, udahlah, dah saya mah dari kerja doang, misalkannya, ada saya mah sekolah doang, saya mah sekolah kuliah doang, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak memikirkan kondisi Kota Bandung. Problemnya apa, Kang? Karena ini ada efek lain. Ada efek daripada pertumbuhan ekonomi ya, sirkulasi ekonomi yang tadi saya sampaikan antara siang dan malam berbeda itu, maka berefek satu dari kemacetan. Pastinya. Yang kedua berefek sampah, jangan salah, Kang. Iya. Semakin orang beraktivitas, maka lahirlah sampah-sampah, kan. Entah sampahnya organik atau anorganik, itu urusan lain. Tapi selagi orang hidup, pasti dia makan, pasti dia minum, pasti dia melakukan aktivitas yang notabene melahirkan sampah. Nah, saya berharap bahwa kesadaran ini bukan cuma dimiliki oleh warga Kota Bandung saja, tapi dimiliki kesadarannya oleh orang-orang, teman-teman, warga di sekitar Bandung yang dia mencari mata pencarian di Kota Bandung, ya sama-sama harus dicintai Kota Bandung. Ya. Harus sama-sama berperan aktif gitu ya, untuk menjaga Kota Bandung dari kemacetan, dari produksi sampah yang berlebih gitu ya. Jadi kesadaran bersama lah ya, bukan hanya kesadaran dari warga Kota Bandung, dan juga tapi juga kesadaran dari mereka-mereka yang memang beraktivitas sehari-harinya, mata pencariannya di Kota Bandung, begitulah ya. Karena kan gini, Kang, kalau dibandingkan dengan karyawan, pemerintah Kota Bandung kan tidak sebanding warga Kota Bandung itu kan. Sekarang yang kerja di dinas, yang kerja di camat, di kelurahan berapa ribu sih kan gitu. Kan tidak sebanding. Betul. Kalau mengandalkan dari pemerintah saja. Oke, itu kan terkait dengan mobilitas masyarakat di luar Kota Bandung yang beraktivitas di Kota Bandung. Salah satu tantangan juga gitu ya. Nah, tadi Sigit menyinggung anggaran. Ini juga anggaran juga menjadi ini ya, tantangan pastinya. Betul, Kang, karena kan posisinya untuk anggaran Kota Bandung, meskipun anggaran Kota Bandung ini besar, tapi kan banyak prioritas yang harus dijalankan. Apalagi pendidikan dan kesehatan yang menjadi isu yang populis juga di masyarakat, karena itu bagian kebutuhan masyarakat. Nggak bisa juga seluruh anggaran pemerintah Kota Bandung masuk ke wilayah infrastruktur misalkan. Menyelesaikan kemacetan, kan itu tidak seimbang dan tidak sebanding. Artinya, akhirnya pemerintah Kota Bandung juga harus benar-benar mencari inisiatif. Yang pertama tentunya bagaimana pemerintah Kota Bandung harus bisa memaksimalkan sektor yang sangat besar. Kota Bandung ini kan sebetulnya kota jasa ya, yang dimana dari sektor pajak,
baik pajak restoran, hotel, gedung, lain sebagainya itu harus dimaksimalkan. Tempat wisata juga ya. Bahkan kan banyak juga hari ini di Kota Bandung saya dapat laporan juga di dinas terkait tentunya banyak yang nunggak pajak. Ini problem juga kan, karena yang namanya kota jasa, ini yang namanya kota jasa atau ibu kota atau perkotaan, bahwa sektor-sektor jasa itu diantaranya adalah pajak. Itu yang sangat penting. Yang kedua, pemerintah juga harus mencari solusi-solusi aset-aset yang ada di Kota Bandung yang harus diberdayakan. Banyak ini aset-aset di Kota Bandung jangan dianggap sedikit. Ya, jadi dan itu harus diberdayakan. Dan yang ketiga tentunya pemerintah Kota Bandung harus bisa mengajak peran aktif daripada swasta. Ya. Kalau ngandelin dari APBD nggak mungkin. Nggak bisa ya. Harus tetap CSR. Perusahaan kan banyak di ibu kota ini, perusahaan-perusahaan besar yang hadir. Yang dia misalkan melakukan putaran ekonomi di Kota Bandung. Nah, itu aja kerjasama aja. Sebagian dari dana CSR-nya ya untuk menjalankan. Ya, itu dia. Ya, boleh katakan itu sumber pendapatan lain yang harus dari kejelian pemerintah Kota Bandung. Betul, ya, untuk bisa memanfaatkan hal-hal tersebut ya, sumber-sumber pendapatan lain tersebut. Oke, baik. Ini rasanya masih banyak yang harus kita bahas ya, Kang Rozak. Apalagi kalau ngomongin masalah klasik di Kota Bandung, pasti kayaknya nggak rampung-rampung. Tapi kita harus mengakhiri perbincangan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan, mungkin terakhir dari Kang Rozak terkait dengan apa yang sudah kita bahas, apa yang ingin ditekankan dari Kang Rozak, baik itu untuk pemerintah Kota Bandung dan untuk masyarakat. Silakan. Yang pertama tentunya bagi masyarakat Kota Bandung, kata kuncinya yuk sama-sama kita cintai Kota Bandung dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Artinya, masalah apapun yang di Kota Bandung, masyarakat, rakyat harus benar-benar ikut berpartisipasi. Kepada pemerintah pun sama. Pemerintah harus membuka ruang komunikasi sebesar-besarnya dengan semua pihak. Dengan masyarakat, karena untuk melayani masyarakat, dengan pihak-pihak yang lainnya tentunya. Baik itu pihak swasta dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin menjalankan pemerintahan Kota Bandung berdiri sendiri, tidak mungkin. Karena kata kuncinya hanya dua. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, komunikasi antara pemerintah, rakyatnya, dan DPRD Kota Bandung, dan pihak yang lainnya. Tentunya yang mau terlibat aktif mencintai Kota Bandungnya. Nah, yang ketiganya itu keduanya itu kolaborasi. Jadi kuncinya komunikasi dan kolaborasi. Tidak ada zaman sekarang itu Superman, nggak ada. Yang hari ini itu adalah bagaimana bisa menciptakan super tim. Kolaborasi bersama. Intinya gitulah ya. Bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna. Karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Artinya setiap potensi yang ada di warga Kota Bandung, yuk kita optimalkan. Kita berdayakan. Karena saya meyakini Kota Bandung ini adalah kota yang siap bersaing dengan kota-kota yang lainnya. Sepakat. Selagi Kota Bandungnya, warga Kota Bandungnya benar-benar mencintai sepenuh jiwa. Kita baca aja, Kang, ini terakhir ya, saya membaca. Kota Bandung itu kurang apa? Pertama, kampus-kampus besar dan bergensi ada di Kota Bandung. Secara SDM kurang gimana? SDM Kota Bandung itu luar biasa. Betul, sangat potensial dengan sumber dayanya ya. Betul. Istilahnya, Pak. Kang Rozak, rasanya emang seru banget ya kita ngobrol ya. Tapi kita harus mengakhiri perbincangan hari ini. Mohon maaf Kang Rozak. Lain kali kita akan bahas tentunya dengan solusi-solusi apa yang juga pastinya sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung. Kita akan bahas lagi sudah sejauh mana progresnya. Sekali lagi terima kasih anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, AA Abdul Rozak sudah berbincang bersama kami. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu, sehat selalu. Amin, sama-sama. Terima kasih, sehat selalu. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, AA Abdul Rozak. Terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Jabar untuk menyimak seluruh paket berita kami. Wakili kru yang bertugas saya Agung Karsena pamit undur diri. Sampai jumpa.